Sejak diperkenalkan oleh KAI pada tahun 2013, lokomotif CC206 telah memulai sebuah era baru untuk perkeretaapian Indonesia. Kereta penumpang cepat maupun kereta barang super berat, semua dapat diatasinya dengan mudah. Sebanyak 150 unit didatangkan langsung dari pabrikan General Electric Amerika Serikat dan menjadikannya sebagai kontrak pemesanan lokomotif terbesar dalam sepanjang sejarah perkeretaapian Indonesia. Meskipun dengan jumlahnya yang sangat banyak, keberadaannya menjadi seringkali dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Lokomotif General Electric Amerika Serikat telah menjadi tulang punggung perkeretaapian Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Dimulai dengan didatangkannya lokomotif TC201 oleh PJKA pada tahun 1977, 1983, dan 1991, serta lokomotif CC203 pada tahun 1995 hingga tahun 2002. Semua lokomotif ini telah terbukti memiliki kehandalan dan reliabilitas yang terjamin, serta performa yang memuaskan untuk segala jenis kereta api. Pada awal tahun 2010-an, PT Kereta Api Indonesia memiliki 144 lokomotif CC201, 5 lokomotif PB203, 37 lokomotif CC203, dan juga 37 unit lokomotif CC204. Semua lokomotif ini ditenagai oleh mesin tipe 7 FDL8 yang membuat operasional serta perawatan menjadi lebih mudah. CC204 merupakan varian yang paling modern dengan telah dilengkapi oleh perangkat mikroprosesor Brightstar Serius dan komputerisasi pada sistem kerjanya. Pada awal tahun 2010-an juga, perkeretaapian Indonesia mengalami revolusi besar-besaran. Mulai dari hilangnya pedagang asongan baik di dalam kereta maupun area stasiun, dan juga penumpang gelap yang sebelumnya telah menjadi pemandangan sehari-hari. Pemasangan AC pada kereta kelas ekonomi dan bisnis, serta hadirnya sistem pemesanan tiket secara online. Logo baru juga diluncurkan pada 28 September 2011, melengkapi wajah baru perkeretaapian Indonesia yang sudah jauh lebih maju. Semua hal ini berjalan di bawah kepemimpinan seorang bernama Ignatius Jonan, tokoh yang kemudian banyak dikenal sebagai pahlawan revolusi kereta api Indonesia. Namun tidak hanya mengubah wajah kereta api, beliau juga memiliki visi agar kereta api lebih banyak berkontribusi untuk angkutan penumpang dan distribusi barang di Pulau Jawa maupun Sumatera. Untuk mewujudkannya, lokomotif baru dirasa diperlukan untuk menambah jumlah lokomotif yang ada. Pada saat itu, PT KAI mempunyai beberapa opsi, yaitu lokomotif diesel elektrik GE rakitan PT Inka seperti CC204 sebelumnya, ataupun lokomotif desain Inka sendiri CC300 yang merupakan lokomotif diesel hidrolik. Namun pada saat itu, performa CC300 masih belum teruji. Apalagi, KAI juga sudah meninggalkan lokomotif diesel hidrolik beberapa tahun sebelumnya. Namun di lain sisi, produksi lokomotif GE rakitan Inka juga memerlukan waktu yang sangat lama. Sebelumnya, 30 lokomotif CC204 sendiri baru bisa diselesaikan Inka pada tahun 2011 sejak produksi dimulai pada tahun 2006. Semua hal ini membuat PT KAI akhirnya memutuskan untuk memesan lokomotif barunya langsung ke pabrikan General Electric di Amerika Serikat. Pada tahun 2012, sebanyak 100 unit lokomotif diesel elektrik dengan basis dari CC204 dipesan oleh PT KAI seharga 24 miliar rupiah per unitnya dengan opsi untuk 50 lokomotif tambahan. Jumlah tersebut menjadikannya sebagai kontrak pemesanan lokomotif terbanyak yang pernah dilakukan KAI sejak perusahaan ini terbentuk pada tahun 1945. Lokomotif yang kemudian dikenal dengan model GE CM20 EMP ini dilengkapi dengan 2 kabin untuk meningkatkan pandangan masinis serta fleksibilitas dengan menghilangkan penggunaan turntable. Hal ini juga menjadikannya sebagai lokomotif KAI pertama dengan kabin ganda sejak lokomotif BB304 pada tahun 1976. C pada nomor model memiliki arti bahwa lokomotif ini memiliki susunan roda koko. E memiliki arti
bahwa desain lokomotif ini merupakan hasil modernisasi dari lokomotif seri C20 EMP atau CC204. 20 berarti lokomotif ini memiliki keluaran tenaga 2250 tenaga kuda, dan EMP berarti bahwa lokomotif ini telah dilengkapi dengan perangkat elektronik mikroprosesor Brightstar Serius sebagaimana CC204. Lokomotif ini memiliki kecepatan maksimum 120 km per jam dengan ditenagai oleh mesin tipe GE 7 FDA 8 silinder yang menghasilkan keluaran tenaga sebesar 2250 tenaga kuda. Memiliki berat 90 ton, panjang 15,849 meter, lebar 2,743 meter, serta tinggi 3,695 meter. Selain memiliki dua kabin, modifikasi lainnya yang membedakannya dari CC204 adalah lokomotif ini telah memiliki lebih banyak sistem yang terkomputerisasi dan juga dilengkapi dengan layar display serta meja layanan dengan model desk yang berbeda dari lokomotif CC204 yang masih menggunakan model control stand. Lokomotif ini juga telah mengenakan livery KAI terbaru, bahkan dengan penempatan logo pada bagian samping kabin masinis, yang dimana sesuai dengan pedoman sebenarnya, bukan di bagian badan samping seperti yang ada pada lokomotif CC201 maupun CC203. Desain wajah juga mengambil banyak inspirasi dari lokomotif NJ2 ataupun HXN5 milik China Railway yang diproduksi GE pada tahun 2006 hingga 2010. Lokomotif ini juga memiliki bagian berupa sekop pada cow catcher-nya, yang kemudian juga diimplementasikan pada lokomotif seri lainnya. Walaupun lokomotif ini diproduksi di Amerika Serikat, pihak Indonesia tetap berkontribusi dengan memproduksi bagian bogi yang dikerjakan oleh PT Barata serta Inka di Madiun. Lokomotif-lokomotif ini dikirim dari pabriknya di Erie, Pennsylvania tanpa dilengkapi dengan bogi, yang kemudian dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta menuju Balayasa, Yogyakarta melalui jalur darat. Dan sesampainya di Balayasa, Yogyakarta, setiap lokomotif kemudian dipasangkan dengan boginya dan akan langsung menjalani pengujian. Ke-100 lokomotif kemudian mendapatkan nomor seri CC2061301 hingga CC2061300. Uji coba pertama di jalur utama dilakukan pada 1 Maret 2013 dengan lokomotif CC2061304 dan CC2061305 menarik rangkaian kereta luar biasa pulang pergi dari stasiun Solo Balapan hingga stasiun Yogyakarta. Namun berbeda dengan lokomotif CC204 sebelumnya yang kesemuanya menjalani uji beban di jalur pegunungan, hanya 2 lokomotif CC206 ini saja yang menjalani uji beban di jalur pegunungan Teangan Timur Bandung pada 11 Maret 2013. Sementara sisanya hanya menjalani uji beban di lintas Yogyakarta hingga stasiun Wates. Uji coba pada kereta reguler dilakukan di sepanjang bulan April 2013 pada kereta api Argo Parahyangan. CC206 pertama akhirnya mulai beroperasi pada 7 Mei 2013 dengan CC2061306 berdinas ke peti kemas dari stasiun Benteng hingga Cikarang, dan tidak lama kemudian satu persatu lokomotif CC206 lainnya juga mulai menyusul berdinas. Pada awal masa pengoperasiannya, dinasan CC206 lebih banyak diperuntukkan untuk KA barang, baik KA peti kemas, angkutan semen, KA angkutan pupuk, ataupun KA bebaran dek. Sementara itu, lokomotif-lokomotif CC206 lainnya juga terus berdatangan dari Amerika Serikat, hingga 11 lokomotif CC206 terakhir akhirnya tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk pada 3 Desember 2013. Dengan ini, artinya 100 lokomotif CC206 dapat didatangkan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun saja. Dengan jumlah tersebut, CC206 dialokasikan di hampir semua depo lokomotif yang ada di Pulau Jawa, terkecuali depo Tanah Abang, Madiun, dan Jember. Kehadiran 100 lokomotif CC206 juga membuat seluruh 30 lokomotif CC204 generasi 2 dimutasi ke Sumatera Selatan untuk peremajaan serta penambahan armada lokomotif yang ada di sana. Dengan dimutasinya sebagian besar CC204, lokomotif CC206 juga mulai dioperasikan untuk berbagai angkutan kereta penumpang di Pulau Jawa.
mulai dari kereta kelas ekonomi seperti KA Krakatau, hingga kereta kelas atas seperti Argo Bromo Anggrek, yang juga menggantikan peran lokomotif TC203 serta TC201, yang kini mulai lebih banyak digunakan untuk dinasan kereta lokal saja. Pada akhir tahun 2013, tralis juga mulai dipasang pada kaca kabin masinisnya sebagai pelindung dari tindakan vandalisme yang marak terjadi pada saat itu. Hal ini kemudian juga disusul dengan dirubahnya warna cowcatcher menjadi berwarna merah dengan alasan keselamatan beserta lokomotif lainnya. Lokomotif TC206 juga memiliki sebuah ciri khas yang membuatnya sangat berbeda dari lokomotif-lokomotif sebelumnya, dengan penggunaan klakson tipe Nathan P2 Airhorn yang mengeluarkan suara yang khas. Hal ini kemudian membuat lokomotif ini akrab dikenal dengan panggilan nama Si Puong. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun menjadi lokomotif tipe terbaru, CC206 sendiri sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan CC204. Apalagi mesin tipe 7 FDL8 yang digunakan adalah tipe yang sama dengan yang digunakan oleh CC201 sejak kehadirannya pada tahun 1977. Hal ini membuat CC206 tidaklah jauh lebih modern jika dibandingkan dengan lokomotif TC205 untuk operasional KA Babaranjang di Sumatera Selatan yang didatangkan pada waktu yang bersamaan.